Sejarah Revolusi Sosial Pidi. Pidi, sebuah kabupaten di Aceh, Indonesia, pernah menjadi saksi sejarah revolusi sosial yang mengubah wajah masyarakatnya. Peristiwa ini meninggalkan jejak yang mendalam, mengilhami perjuangan rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan. Latar belakang terjadinya revolusi sosial. 1. Ketimpangan sosial. Kesenjangan yang dalam antara kaum elit dan rakyat jelata menjadi pemicu utama revolusi sosial di Pidi. 2. Diskriminasi ekonomi. Ketimpangan distribusi kekayaan dan akses ekonomi memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat bawah. 3. Tuntutan perubahan. Masyarakat menuntut adanya perubahan struktur sosial yang lebih adil dan merata. Isu-isu yang memicu revolusi sosial. Yang pertama, ketidakadilan agraria. Konsentrasi kepemilikan tanah oleh segelintir elit menjadi sumber ketegangan sosial. Yang kedua, eksploitasi sumber daya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak adil dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Yang ketiga, diskriminasi politik. Monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu dan minimnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Adapun aktor-aktor utama dalam revolusi sosial. Yang pertama itu ada kaum petani menjadi lokomotif perubahan, menuntut hak atas tanah dan perbaikan kondisi kehidupan. Yang kedua ada mahasiswa aktif menyuarakan aspirasi rakyat dan menjadi penggerak demonstrasi massa. Yang ketiga, ada aktivis sosial, memainkan peran kunci dalam mengorganisir dan memobilisasi gerakan perlawanan. Yang keempat, ada tentara rakyat, bergabung dengan massa untuk mendukung perjuangan melawan sistem yang mapan. Kronologi peristiwa revolusi sosial. Yang pertama, ada aksi protes. Masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan perubahan. Kedua, ada konfrontasi dengan penguasa. Terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan. Yang ketiga, ada perlawanan bersenjata. Masa perlawanan bersenjata untuk merebut kekuasaan dan keadilan. Dampak revolusi sosial bagi masyarakat Pidi yaitu ada 4. Yang pertama, perubahan struktur sosial, yaitu terjadi pergeseran kekuasaan dan peran baru bagi berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, transformasi ekonomi, yaitu redistribusi kepemilikan tanah dan sumber daya alam untuk keadilan ekonomi. Yang ketiga, dinamika politik, yaitu munculnya pemimpin-pemimpin baru yang mewakili aspirasi rakyat. Yang keempat, implikasi sosial budaya, yaitu perubahan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat pasca revolusi. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari revolusi sosial adalah: yang pertama, perjuangan keadilan sosial. Pentingnya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pemberdayaan rakyat. Revolusi sosial menunjukkan kekuatan rakyat dalam menciptakan perubahan. Dan yang ketiga, transformasi berkelanjutan. Perubahan sosial harus berjalan secara damai dan berkesinambungan. Refleksi dan pembelajaran untuk masa depan. Yang pertama, menjaga semangat perjuangan, seperti memperkuat solidaritas dan gotong royong masyarakat. Yang kedua, menghindari kekerasan. Contohnya, revolusi konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Yang ketiga, membangun keadilan struktural, transformasi sistem, dan institusi untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.